Beberapa pekan lalu rame tentang Mbah Dukun, yaitu Mbah Slamet dari Banjarnegara, Bray. Beliau katanya membunuh 12 orang korbannya hasil dari penggandaan uang. Sebenarnya dukun ini masih kalah tenar, Bray, atau kalah kesaktiannya dengan dukun yang namanya Ahmad Suraji. Beliau membunuh dengan 42 wanita. Nah, dan bahkan air liur dari 40 wanita tersebut dihisap untuk dijadikan suatu persembahan dan sejenis ilmu hitam lainnya, Bray. Jadi kayak dukun Mbah Slamet ini ecek-ecek lah masih dibanding dengan dukun Ahmad Suraji dari Sumatera Utara. Mantap kan? Kalian pernah melihat gak, Bray? Jembatan untuk air, bukan jembatan untuk sepeda motor atau sejenisnya. Nah, jembatan ini yaitu adanya daerah Kabupaten Malang. Dulunya dibangun pada tahun 1904 hingga 05. Nah, tujuan utama adalah untuk mengalirkan air tersebut pada perkebunan tebu dan persawahan lainnya. Jembatan ini melewati lembah atau sungai Manten. Jadi seperti itu dulu. Ya, mantap lah ya kan? Jika kalian menebang pohon di hutan, ternyata pohon tersebut setelah ditebang mengucurkan air, Bray. Kemungkinan besar pohon tersebut adalah pohon kapur. Banyak orang yang menyebut airnya adalah minyak dari pohon kapur tersebut. Sekarang pohon ini banyak sekali yang mengincar karena manfaatnya sangat banyak, Bray. Salah satunya adalah bahan baku untuk pembuatan parfum dan obat-obatan. Kalau di luar negeri banyak menggunakan untuk mengawetkan suatu mayat. Nah, kemungkinan besar kalau diminum akan menjadi awet muda, Bray. Mantap lah pohon kapur nih. Balon udara plus ditambah dengan petasan di bawahnya, Bray. Jadi terbang itu sambil meledak-ledak. Nah, ini adalah tradisi daerah Blitar zaman dulu ketika setelah hari raya bahkan dilombakan. Cuman sekarang dilarang, Bray. Tujuan utama para polisi melarang adalah ditakutkannya nanti ketika turun di perkebunan jagung, maka jagung warga akan menjadi brondong. Dan ketika turun di rumah kemungkinan besar akan menjadi kebakaran. Nah, itulah yang membuat kenapa seperti ini bisa jadi dilarang, Bray. Ya, itulah keadaannya. Luas Masjidil Haram yaitu 356.800 persegi, Bray. Nah, adapun Masjidil Haram ini mampu menampung jamaah sekitar 800.000 hingga 2 juta manusia. Dan hal yang paling unik adalah jumlah kebersihannya, Bray. Nah, mereka berjumlah sekitar 2.000 orang untuk membersihkan Masjidil Haram ini. Dalam satu hari itu harus ada setiap jamnya ya sekitar 45 menit untuk membersihkan luasan ini, Bray. Ya kan mantap kan? Apakah kalian pernah mendengar, Bray, yaitu telur tebu? Kalau daerah Pangkalambun, Kalimantan Tengah, mereka menyebut dengan tubruk, tebu telur. Nah, jadi khas kuliner ini banyak sekali makanan untuk dibuat ketika bulan Ramadan. Adapun ini sebenarnya adalah bunga dari tebu tersebut, cuman masih berupa hamil, Bray. Jadi mereka menyebutnya itu ya telurnya tebu tersebut. Nah, sebenarnya kuliner ini banyak di setiap daerah-daerah, cuman masakannya beda-beda. Kalau di tempat kalian suka masak yang bagaimana, Bray? Pada tahun 2019, Masjidil Haram pernah terjadinya fenomena alam banyaknya jangkrik di tempat tersebut, Bray, sehingga menyulitkan para jamaah untuk beribadah. Adapun tahun 2023 ataupun tahun ini kembali terjadi fenomena alam ini, lalu dikaitkan dengan musibah apapun itu. Sebenarnya itu terjadi dikarenakan perpindahan musim, Bray. Karena jangkrik di musim dingin dia melakukan perkawinan, sehingga ketika di musim panas jangkrik-jangkrik tersebut mulai menetas, Bray, sehingga banyak pula jangkrik menyerang di tempat tersebut yang menyulitkan jamaah untuk beribadah. Apakah terjadi fenomena alam atau musibah lagi, Bray? Ya wallahu alam.
Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya.